Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas inverse fungsi ya, baik itu fungsi linear, kuadrat maupun bentuk pecahan. Oke, yang pertama kita pahami dulu apa itu inverse. Jika kita punya fungsi f itu beroperasi dari A ke B dengan daerah asal A, daerah hasil atau daerah kawannya B, maka inverse dari fungsi f itu ditulis dengan f inverse dengan pangkat negatif 1, itu berarti membalik arahnya. Kalau tadi dari A ke B, sekarang dari B ke A. Ya, ini lihat di gambarnya, kalau ke kanan itu fungsi f, kalau ke kiri namanya f inverse ya. Oke, inverse dari fungsi f itu ditulis sebagai f pangkat negatif 1, itu membalik arah dari fungsi f. Daerah hasil dari fungsi f akan berubah menjadi daerah asal ya dari fungsi f inverse. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang daerah asal akan menjadi daerah hasil. Oke, kalau kita punya katakanlah ini ya, di sini x, ini y, di sini fungsi f. Kita katakan bahwa f dari x ya, f dari fungsi x itu menghasilkan y. Tapi kalau kita ngomongin inverse, ya inverse itu dari kanan ke kiri ya. Berarti kita akan membalik seperti ini. F inverse dari Y, jadi Y menjadi daerah asal sekarang, adalah si X. Berarti kan ya, membalik daerah asal dan daerah hasil. Daerah asalnya X, hasilnya Y, sekarang berbalik. F inverse Y ternyata daerah asalnya atau yang menjadi daerah hasil dari inverse sekarang menjadi X. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse atau inverse fungsi adalah, yang pertama kita misalkan fungsi sebagai Y, kemudian ubah persamaan menjadi X sama dengan, lalu ganti X dengan F inverse, ganti Y dengan X. Ini ada beberapa contoh sederhana. Misalkan kita punya fungsi F itu X min 3. Inverse atau kebalikan dari X min 3 adalah tinggal lawankan ya. Kalau dikurangi 3 berarti inverse-nya apa? Ditambah 3. Kalau ditambah 4 inverse-nya apa? Berarti dikurangi 4. Kalau X-nya dikali 2 inverse-nya apa? Berarti tinggal dibagi 2. Sepertiga berarti X-nya dikali sepertiga atau dibagi 3. Inverse-nya atau F inverse-nya tinggal dikalikan 3. Di akar inverse-nya tinggal dikuadratkan. Dipangkatkan inverse-nya dibuat logaritma ya. Itu beberapa contoh yang sederhana untuk bentuk inverse. Lebih lengkapnya nanti kita kerjakan dengan langkah yang di sebelah kanan ini ya. Kita misalkan sebagai Y, ubah jadi X sama dengan, tuker X dengan inverse, Y dengan X. Oke. Ini ada beberapa rumus cepat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau ada fx sama dengan X min A, inverse-nya tinggal kamu ganti min A-nya dengan plus A. Plus A inverse-nya adalah min A. Dikalikan A inverse-nya tinggal dibagi A. Dibagi A, seper A kan dibagi A ya. Berarti inverse-nya tinggal dikalikan A. Dikalikan A ditambah B ya, tinggal dikurangi B dibagi A. Jadi langkah mengerjakan yang seperti ini, yang mulai ini, nanti kita akan gunakan cara-cara langkah-langkah seperti pada slide sebelumnya. Kalau ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d, hati-hati ya, ini bentuk pecahan. Nanti cara paling gampang adalah kamu tuker antara a sama d dan dilawankan ya. Jadi d-nya ini tinggal kamu pindah ke sana jadi negatif d, dilawankan ya. Yang si a ini tinggal kamu pindah ke sini menjadi negatif a. Jadi munculnya min dx plus b per cx min a, itu inverse-nya. Itu cara cepatnya ya. Kemudian untuk yang bentuknya kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat plus b plus c, nanti inverse-nya adalah seperti rumus ABC untuk mencari akar dari persamaan kuadrat, yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4a. Biasanya kan min 4ac ya, ini ganti dengan min 4a kurung buka c min x per 2a, ini sama per 2a-nya.
Oke, dalam pengerjaan inverse yang ada angkanya, kita biasanya mempunyai trik yang ini. Jika f inverse x adalah fungsi inverse dari fx, maka berlaku seperti ini. Tolong dipahami ya. F inverse kotak sama dengan segitiga. Itu kalau pengen mencari kotak saja, inverse-nya bisa pindah ke kanan, atau paling gampangnya itu tukar tempat, tapi inverse-nya hilang. Jadi kotak sama dengan FA. Ini sebenarnya tukeran ya, seperti yang tadi saya bilang. Inverse itu kan tukeran antara bilangan daerah asal sama daerah hasil. Kalau F inverse kotak sama dengan segitiga, itu kan kotak menjadi daerah asal, segitiga menjadi daerah hasil. Sekarang tinggal dibalik aja, kotak adalah F biasa dari segitiga. Sekarang segitiga menjadi daerah asalnya F. Atau dibalik nih, F kotak sama dengan segitiga. Kalau pengen mencari kotak itu apa? Tinggal F-nya ke sana menjadi inverse, F inverse dari segitiga. Pokoknya kuasai saja ini akan lebih cepat nanti perhitungannya menggunakan trik ini. Lebih jelasnya nanti kita ke contoh ya. Contoh 1. Oke, diberikan fungsi sebagai berikut. Oke, untuk fungsi f itu dari R ke R dan didefinisikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan 1 ke C, 2 ke B, 3 ke A, 4 ke E, 5 ke D ya. Kalau kita ditanya f inverse D ya, f inverse D ini kalau mau kita buat dulu grafiknya atau diagram panahnya. Fungsi f itu 1, 2, 3, 4, 5 ke A, B, C, D, E. Oke, 1 ke C, 2 ke B, 3 ke A, 4 ke E, 5 ke D. Ini adalah fungsi f. Kalau kita ditanya inverse-nya, berarti yang dari kanan ke kiri sekarang. Tinggal dibaca, f inverse D, lihat D kemana? Oh, D ternyata ke 5. Atau bisa dilihat aja nih, f inverse D berarti tinggal dibalik ini, D ketemu 5, jadi jawabannya 5. F inverse B, lihat B itu ke angka 2, kalau dibalik arahnya ya, B ke angka 2. Ini lihat, 2B berarti B 2. Ditambah F inverse C. Oke, C di sini inverse-nya ke angka 1 ya, ini juga C ke angka 1. Jawabannya 3. F inverse A dikalikan F inverse B. Lihat, A itu jadinya 3 dikali F inverse B tadi 2 dikurangi F inverse C, C itu 1, F inverse E, E itu 4 ya. Jadi jawabannya 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Seperti itu saja konsepnya untuk yang bentuk soalnya seperti ini. Tinggal kamu balik 1C menjadi C1 ya. C hasilnya 1, B hasilnya 2, A jadinya 3, E hasilnya 4, D jadinya 5. Masukin aja, dihitung. Kita ke nomor 2. Tentukan inverse dari setiap fungsi berikut ini. Kita gunakan konsep yang tadi, yaitu misalkan sebagai Y. Jadi ubah jadi X sama dengan, lalu kita ganti Y dengan X, X dengan F inverse. Oke, ke yang pertama dulu, yang A. Jadi kita buat misal dulu bahwa 4X min 5 itu sebagai Y. Kita rubah jadi X sama dengan, berarti 4X sama dengan Y, min 5 nya jadi ke sana, plus 5. Biar jadi X sama dengan, tinggal bagi 4, Y plus 5 dibagi 4. Setelah jadi X sama dengan, tinggal kita rubah menjadi F inverse X ya. Y-nya ganti dengan X, X plus 5 per 4. Saya ulangi langkahnya. Pertama misalkan sebagai Y, udah. Ubah jadi X sama dengan, udah. Terus tinggal kamu ganti X dengan F inverse X, Y kita ganti dengan X. Gitu aja. Oke, next ke yang B. Misal 8 min 3X sama dengan Y. Berarti negatif 3X sama dengan Y dikurangi 8 ya. Berarti X sama dengan Y dikurangi 8 dibagi negatif 3.
Oke, kesimpulannya jadi F inverse X sama dengan Y kita ganti dengan X. X min 8 dibagi negatif 3. Sekarang yang C. Kita buat misal dulu bahwa 1/4 X ditambah 3 itu sama dengan Y. Kita pindah dulu 3-nya menjadi 1/4 X sama dengan Y min 3 ya. 3 ke sana jadi min 3. Kemudian kita kalikan 4 semua ruas menjadi X sama dengan 1/4 kali 4 itu 1 ya. Jadi X sama dengan 4Y. 3 kali 4 itu 12. Kalau sudah seperti ini kita tinggal kembalikan ke inverse. 4Y menjadi 4X min 12. Sekarang yang D, kita buat misal dulu. Misal bahwa 4X min 9 per 2 itu sama dengan Y. 2-nya kita kali silang dulu menjadi 4X min 9 sama dengan 2 kali Y. 9-nya kita pindah ke sana, 4X sama dengan 2Y plus 9. Sekarang kita ubah jadi X sama dengan X sama dengan 2Y plus 9 per 4. Jadi kesimpulannya F inverse X adalah, kita ganti dengan X ya, jadi 2X plus 9 per 4. Baik, kita lanjut ke yang E. Misal 3/7 kurung 3X min 1 sama dengan Y. Baik, di sini kita akan mengalihkan 3-nya ke sini, 7-nya ke sana ya. Jadi 3 kalikan masuk, jadinya 9X min 3. Saya tulis seperti ini dulu. Ya, 3-nya masuk, lalu 7-nya kalikan silang. Jadi 9X min 3 sama dengan 7Y. Baik, sekarang kita pindah 3-nya menjadi 9X sama dengan 7Y plus 3, sehingga X sama dengan 7Y plus 3 per 9. Setelah jadi X sama dengan, kita bisa kembalikan ke rumus inverse, yaitu F inverse X sama dengan 7Y menjadi 7X, 3-nya tetap dibagi 9. Contoh 2 masih berupa linear ya, paling linear sama pembagian sedikit, ada pecahan sedikit. Contoh 3, kita coba menghitung yang bentuknya akar ya. Inverse dari fx sama dengan 3 min akar x. Kita misalkan dulu nih, 3 min akar x itu sebagai y. Oke, kemudian kita buat menjadi negatif akar x sama dengan y-nya dikurangi 3 jadinya ya, y min 3. Next kita kuadratkan. Berarti min akar x dikuadratkan menjadi y min 3 dikuadratkan. Negatif dikuadratkan positif, akar x dikuadratkan menjadi x. Y min 3 dikuadratkan menjadi y kuadrat min 6x plus 9. Jadi F inverse-nya adalah, tinggal ganti dengan x ya. Sorry, ini y. Min 6y. Jadinya x kuadrat min 6x ditambah 9. Berikutnya nomor 4. Tentukan inverse dari fungsi ini. Baik, kita bisa gunakan dua cara. Cara pertama pakai rumus cepat yang tadi ya. Saya tulis dulu rumus cepatnya. Kalau kita punya fx itu ax kuadrat plus bx plus c, maka f inverse-nya adalah, tadi udah ditulis, min b plus minus akar b kuadrat min 4a kali c min x per 2. Oke, di soal ini kita ambil nilai a-nya, bahwa a itu depannya x kuadrat ya, koefisiennya 1. B itu depannya yang x yaitu negatif 6, sedangkan c-nya itu konstantanya. Tinggal masukin ke rumus ini. Oke, saya tulis, ketika kita punya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5, maka f inverse-nya adalah min b, berarti min dari min 6 plus minus akar
B kuadrat berarti min 6 kuadrat, min 4A berarti min 4 kali A nya 1 kali C nya apa? C nya 5 ya, 5 min X per 2 per 2A ya rumusnya, per 2 kali A nya 1 ya, min P plus minus akar B kuadrat 4 CX C min X per 2A berarti per 2 kali 1. Baik, kita masukkan perhitungannya, negatif sama negatif 6 jadinya positif 6 plus minus akar 36 min 4 kali 5 itu min 20 min 4 kali min X itu plus 4X per 2 jadinya 6 plus minus akar 36 kurangi 20 itu 16 plus 4X. Di sini 16 sama 4 bisa kita keluarkan 4-nya, jadi 4 kali 4 plus X ya. 4-nya keluar dari akar menjadi 6 plus minus 4-nya jadi 2, kemudian akar 4 plus X. Semuanya bisa dibagi 2, berarti 6 dibagi 2 itu 3. 2 akar dibagi 2 itu 2-nya hilang, tinggal akar 4 plus X. Ini sudah ketemu inverse-nya ya. Jadi inverse-nya adalah 3 plus minus akar 4 plus X.